Selamat pagi, selalu buat kita semua. Nah, puji Tuhan, saudara, kita sudah melewati tahun 2022 dan menapaki hari pertama, minggu pertama Januari 2023. Dan tahun 2023, satu pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah bahwa Tuhan menghendaki kita tidak sama lagi seperti tahun 2022. Nah, agar kita tidak sama lagi dengan tahun kemarin, maka kita harus terus mengupdate diri, kita terus mengupgrade diri dengan kita hati-hati dengan sikap kita. Dan sikap kita menentukan langkah kita sepanjang tahun 2023 ini. Perhatikan, sikap kita biasanya dipengaruhi oleh suasana hati yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang membuat kita tidak maksimal dalam hidup ini? Tidak lain disebabkan karena kita belum memiliki attitude yang baik, belum memiliki sikap hati yang baik, belum memiliki karakter yang baik. Atau dengan kata lain, disebabkan juga karena kita belum keluar dari sikap pecundang kita. Kita masih dilingkari oleh spirit mediocre, kata ahli psikologi. Cara berpikir kita. Karena itu hari ini Tuhan memberikan satu pesan kepada kita, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya hanya membaca ujung daripada seluruh ayat yang kita baca ini. Dengan satu kata, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata supaya kita mengerti kehendak Tuhan inilah yang harus kita pahami, yang harus kita responi. Apa kehendak Tuhan yang harus kita mengerti? Apa kehendak Tuhan yang harus kita patuhi? Jadi kata kunci dari ayat Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 17 tadi adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kata inilah yang mendasari penyampaian saya kepada kita jemaat GBI Horsoso yang hadir pada ibadah perdana minggu pertama tanggal 1 Januari 2023. Apa itu kehendak Tuhan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, yang harus kita lakukan? Saya hanya menyampaikan satu kata saja, saya tidak akan panjang. Kehendak Tuhan yang Dia inginkan ada pada diri kita, yaitu kita harus maksimal dalam seluruh keberadaan hidup kita. Ya. Maksimal in your life, dalam bahasa Inggris. Kita harus maksimal dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kalau kita tidak memaksimalkan diri tahun ini, maka dikhawatirkan kita tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Kita akan masih seperti sama dengan tahun-tahun kemarin. Mengapa kebanyakan orang tidak maksimal dalam hidupnya? Karena tadi kita masih dibelenggu oleh spirit mediocre, spirit rasa ketidakberdayaan kita, spirit di dalam kita merasa hidup ini adalah nasib, hidup ini adalah takdir. Seperti itu yang mengungkungi kita, yang membelenggu kita, yang membentengi kita, sehingga kita tidak akan pernah maju dan maksimal dalam hidup kita. Dan ini yang dimaksud dengan spirit mediocre yang harus kita waspadai. Kalau hidup kita mandek, kalau hidup kita batu, kalau hidup kita tidak terjadi terobosan atau breakthrough, itu disebabkan karena adanya spirit yang menghambat perjalanan hidup kita.
Dan spirit itu yang harus kita perangi agar tahun 2023 ini benar-benar kita mengalami breakthrough, terobosan, kemajuan yang berarti. Kan itu yang Tuhan inginkan dari kita hari-hari ini. Ya. Satu kata, maksimalkan diri kita. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan diri kita? Agar dalam menghadapi tantangan di tahun 2023 ini, kita akan tetap eksis berdiri, tetap kokoh meskipun badai menerjang perjalanan hidup kita. Kita akan tetap eksis berdiri tegak, tetap bisa move on, tetap bisa bergerak, melangkah, maju. Karena kita percaya kita tidak hidup sendiri, tetapi ada Tuhan yang menopang. Karena itu mari hari ini kita bangun spirit kemaksimalan dalam hidup kita. Maksimal dalam peran dan tanggung jawab kita. Itu yang Tuhan mau ada pada diri kita di tahun 2023. Kalau kita tidak memiliki upaya untuk memaksimalkan diri kita, semua kita punya potensi, semua kita punya kemampuan, semua kita punya bakat. Tidak ada di antara diri kita yang tidak punya potensi. Yang kita berkata, aku tidak punya potensi, aku tidak punya bakat, aku tidak punya keahlian. Ingat, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita dari tanah. Tidak hanya sebatas pengertian tanah itu labil, tapi tanah itu juga mempunyai potensi. Jadi kita ini dibangun dengan bahan dasar yang sangat memiliki potensi yang tak terbatas. Tanah apa saja, tumbuh bunga, tumbuh rumput, tumbuh buah-buahan. Bahkan di dalam kandungan bumi, perut tanah itu ada permata-permata yang berharga. Ada batu bara, ada intan, ada batu krisopras dan lain-lainnya. Berarti di dalam tanah itu mengandung banyak potensi, dan tanah itulah yang dijadikan Tuhan bahan dasar untuk menciptakan kita. Jangan lagi kita berkata, aku tidak punya potensi, aku tidak punya keahlian, aku tidak punya kemampuan untuk memajukan diriku. Kita jadinya berserah kepada takdir, kita jadinya berserah kepada nasib. Dan itulah yang dimaksud dengan spirit mediocre. Kita terlena, kita renung-renungkan, udahlah beginilah nasibku, udahlah begini takdirku, memang Tuhan sudah menciptakan aku begini, ya sudahlah terima aja. Nasib, memang nasib. Tanpa kita sadari, spirit mediocre sedang membelenggu kita. Walaupun saudara kerja keras, walaupun saudara belajar keras, saudara tidak akan pernah menikmati hasil seperti yang saudara inginkan. Karena spirit mediocre tadi, rasa ketidakberdayaan terus mengikat saudara. Saudara bisa keluar dari sana. Karena itu hari ini mari kita benar-benar berbenah diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau tahun-tahun kemarin spirit mediocre ini, semangat rasa ketidakpercayaan diriku kepada kemampuanku, aku terlalu terbelenggu dengan prinsip bahwa hidup adalah hari ini aku mau berbuka. Hari ini aku mau berbenah diri. Aku mau keluar dari pola pikiran seperti ini. Aku tidak mau lagi sama seperti tahun kemarin. Ternyata aku ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Walaupun saudara tidak punya pendidikan yang tinggi, walaupun saudara tidak mempunyai keahlian yang tinggi, tetapi kalau saudara mengerti bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan potensi itu yang harus tahun ini kita gunakan sebaik mungkin. Percayalah, sekalipun para pengamat mengatakan bahwa tahun 2023 hari ini yang sudah kita jalani akan terjadi yang namanya resesi dunia, akan terjadi yang namanya inflasi. Tapi percayalah, kalau kita menggunakan potensi yang ada pada diri kita, kita pasti akan tetap tegak berdiri di tengah-tengah situasi hidup yang memang akan terus menerpa kita.
tidak bisa ketawa-ketawa, suka hati badai menerpa, tapi aku tetap eksis, aku tetap tegak, aku tetap kuat. Katakan amin. Di mana letak kekuatan kita, saudara? Di mana? Kunci kemenangan kita adalah iman kita. Aku akan katakan iman kita. Iman yang bisa mengalahkan dunia, pengaruh dunia. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita beriman kepada Tuhan, terus kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita lakukan kehendaknya, maka percayalah hidup saudara akan berbeda tahun ini. Katakan amin. Hidup kita akan berbeda. Akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi yang Tuhan kerjakan kepada kita. Meskipun kata para pengamat, kata orang pintar, para politisi mengatakan dunia akan mengalami yang namanya krisis. Krisis global, resesi, inflasi, nanti rupiah kita menjadi tidak bernilai, bahan-bahan harga kebutuhan pokok naik, itu namanya inflasi. Tapi percayalah saudara-saudara, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Karena itu hari ini mari kita memaksimalkan diri kita. Pertama, iman kita benar-benar harus kita maksimalkan. Amin. Iman kita kepada Tuhan jangan sampai kendur. Dan kita mempercayai Tuhan seluruh perjalanan hidup kita. Ya, Tuhan akan terus menjadi andalan kita. Kemudian kita juga harus maksimal dalam ibadah kita. Ya. Kalau tahun kemarin ibadah kita banyak yang bolong-bolong. Tahun ini ibadah kita harus maksimal. Amin. Jangan suka datang terlambat. Tidak khotbah baru datang, dalam kedua baru datang. Itu namanya kita tidak maksimal. Demikian juga para pelayan. Jangan 2 menit mengibadah baru datang. Kita harus semua maksimal, amin. Amin. Haleluya. Agak keras ya. Ya, maksimal dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam pelayanan kita, dalam pengorbanan kita harus maksimal. Karena kemaksimalan itulah yang akan mengangkat nilai hidup kita di tahun 2023. Katakan amin. Kalau kita tidak maksimal, hidup kita tidak akan lain. Kalau kita tidak maksimal, hidup kita tidak akan lain. Kalau kita tidak maksimal, jangan berpikir hal yang indah-indah yang hebat-hebat akan terjadi dalam diri kita. Haleluya. Tahun-tahun kemarin kita harus banyak bangun jam 12, bangun jam 2 siang. Tahun ini 2023 bangun jam 5. Bangun jam 4. Doa pasal kita. Amin. Haleluya. Ada yang sudah bangun jam 4 doa? Saya saudara kalau saya tidak doa setiap pagi, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Rasa ketidakyakinan saya menjalani hari itu akan terasa kalau saya tidak berserah kepada Tuhan. Ingat, dalam doa kita maksimalkan ucapan syukur kita. Kenapa? Karena dengan ucapan syukur kita ada tadi di dalam lagu yang kami nyanyikan tadi ada narasinya. Ya, bahwa orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan 100%. Katakan amin. Amin. Memang bersyukur itu bukan hal yang mudah. Tetapi bersyukur itu adalah hal yang baik. Kalau hal yang baik harus kita lakukan. Dalam doa, dalam ibadah, intinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu intinya. Dalam ibadah, dalam doa, kita mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Panjang hidupku kau setia. Berarti kita mensyukuri kesetiaan Tuhan sudah menuntun kita. Panjang hidupku kau sangat baik. Apalagi napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya. Percaya saudara, kalau saya terus nyanyi kebaikan Tuhan, mensyukur kebaikan Tuhan, saudara akan mendapatkan tingkat imunitas tubuh yang kuat. Katakan amin. Itu akan memicu, menaikkan adrenalin kita, bahkan meningkatkan imunitas kita. Kalau kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Ya. Ada sih sakit, tapi tidak sakit terus. Ya. Tapi kita lebih banyak sehatnya. Amin.
Nah, mau tahun 2023 ini hidup kita akan kelihatan berbeda, maka maksimalkan seluruh keberadaan diri kita hari ini. Yang pertama, iman kita kepada Tuhan harus benar-benar murni. Amin. Ibadah kita juga jangan biasa-biasa, harus maksimal. Jadi saya percaya tahun 2023 ini jika kita memaksimalkan diri, maka akan terjadi breakthrough atau terobosan yang luar biasa dalam diri kita. Maksimal in your life. Bila tidak, jangan berharap hal yang tidak indah Tuhan akan kerjakan, berikan dalam diri kita di tahun ini jika kita tidak memaksimalkan diri. Jangan lagi kita berkutat kepada kekurangan dan kelemahan diri kita. Jangan lagi kita berkata hidupku adalah takdir, hidupku adalah bukan. Hidup kita adalah pilihan, katakan amin. Untuk merubah nasib kita, untuk merubah takdir tadi, kita harus mengambil sikap, memilih, melakukan kehendak Tuhan dengan tindakan iman. Karena hidup adalah pilihan. Life is choice.